Dalam sambutannya, Vice President Direktur MMNR Group menyampaikan bahwa kawasan berikat PT Indonesia Royal Paper yang merupakan anak perusahaan dari Royal Research berfokus pada kegiatan daur ulang dengan menampung sampah yang selanjutnya dikelola untuk bisa membuat sesuatu menjadi lebih berharga. Pada kesempatan ini juga menyampaikan pentingnya sinergi dengan Bea Cukai. Dengan keberadaan kami yang memfokuskan untuk bisa mendaur ulang, minimal keberadaan kami sangat bisa didaya gunakan oleh pemerintah serta menampung seluruh sampah yang akan menjadi masalah di kemudian hari sehingga bisa kami olah untuk dibuat sesuatu yang mempunyai nilai lebih. Kemudian yang kedua, dengan keberadaan perusahaan ini yang hari ini sudah menampung sekitar 300 karyawan yang sebagian besar, mohon izin Pak Pejabat Bupati, semua memakai karyawan yang di daerah sini Pak. Sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain, bisa berkontribusi, serta bisa mendongkrak dan membuat usaha-usaha yang simultan dengan keberadaan perusahaan ini. Bentuk keseriusan dari perusahaan kami, tahun 2019 kami berinvestasi sekitar 500 miliar. Bukan suatu nilai yang kecil bila kami harus berinvestasi di Jombang. Kinerja tahun 2023, perusahaan kami membukukan sekitar penjualan 600 miliar. Dan tahun 2024, target kami bertumbuh sekitar 20% atau sekitar 715 miliar. Tentunya Pak, Bapak Ibu, keberhasilan kami tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan stakeholder lainnya, baik itu dari pemerintah maupun dari aparat setempat dan Karang Taruna serta organisasi-organisasi yang ada di Jombang khususnya. Dengan hari ini kita diresmikan dengan kawasan berikat, maka sinergi kami dengan pihak Bea Cukai akan semakin lebih dekat. Kemudian kontrol juga lebih bagus. Dan kami membuka semua stakeholder yang ada untuk bisa bekerja sama bila mana ke depan memberikan sumbangsi kepada perusahaan. Yang hari ini, Sementara Kepala Kantor Bea Cukai Kediri menyampaikan bahwa kawasan berikat merupakan tempat khusus untuk menimbun barang impor atau barang dari dalam negeri untuk diolah atau digabungkan dengan tujuan utama untuk diekspor. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama tentunya saya ucapkan selamat kepada PT Indonesia Royal Paper ya, sebagai perusahaan penerima kawasan berikat. Jadi PT RRP ini sesuai keputusan Kepala Kantor Wilayah nomor 103 pada tanggal 14 Maret kemarin sudah ditetapkan sebagai pengusaha kawasan berikat. Dan pada hari ini berhasil akan melakukan ekspor perdana sebagai pengusaha kawasan berikat. Alhamdulillah sehingga sebagai pengusaha kawasan berikat tentunya ada berapa banyak kemudahan di sana. Kemudian di bidang fiskal, di mana ada penangguhan bea masuk maupun pajak dalam rangka impor, serta kemudahan-kemudahan di bidang proses pelayanan kepabeanan di pelabuhan. Sehingga diharapkan nantinya dengan kemudahan di bidang fiskal itu perusahaan mampu bersaing di pasar global.
Dan dengan fasilitas ini tentunya kita berharap banyak, jadi perusahaan ini juga memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar perusahaan. Tadi disampaikan Bapak Dian, jadi tenaga kerjanya diambil dari penduduk sekitar perusahaan di Jombang ini. Sesuai arahan pimpinan kami, Bapak Kakanwil, Bapak Direktur Jenderal maupun pimpinan Kementerian Keuangan, bahwa kami komitmen Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa memberikan fasilitasi, mendorong tumbuh berkembangnya industri kertas seperti Indonesia Royal Paper ataupun industri-industri lain yang tentunya kami dukung dari sisi fasilitasi di bidang fiskal maupun fasilitas kemudahan lain yang akan dapat kami berikan. Dan selanjutnya sebagai penutup kami berharap kepada PT IRP Indonesia Royal Paper untuk tetap komitmen Bapak sekalian sesuai dengan kita pada saat mengajukan perizinan untuk senantiasa patuh memenuhi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan ketika mendapatkan fasilitas atau kemudahan-kemudahan itu. Dan kami nanti dari jajaran Bea Cukai akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi karena ini sebagai bentuk kontrol atau pertanggungjawaban kami kepada para pengamangku kepentingan bahwa apa yang kami berikan dan apa yang dilakukan oleh perusahaan semuanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Dan sekali lagi kami satu hal lagi yang mungkin kami perlu sampaikan, mohon kalau ada kegiatan atau hal-hal yang lain yang mungkin bisa disupport oleh industri dalam negeri, mungkin UMKM sekitar sini, mohon juga bisa diberdayakan sehingga tidak hanya tadi ya selain di tenaga kerja, mungkin ada hal-hal atau kegiatan yang ada di sini dalam pelaksanaan kegiatan industri ini juga bisa memberdayakan UMKM setempat. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan cindera mata dan saat ini PT IRP telah menjadi kawasan dengan berbagai fasilitas baik di bidang kepabeanan, cukai maupun perpajakan. Fasilitas tersebut diberikan untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan pada skala global. Bisa disampaikan kawasan berikat itu memang salah satu fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan terkait insentif fiskal. Di situ ada penurunan biaya masuk, pajak dan lain sebagainya yang mana nanti di samping itu juga ada beberapa fasilitas yang kayak handling di pelabuhan itu bisa langsung masuk ke perusahaan sehingga itu sangat menekan biaya produksi dari perusahaan. Dengan hal ini diharapkan nanti dunia industri itu semakin kompetitif. Dengan semakin kompetitif memacu para investor itu untuk bisa menanamkan investasinya di sini. Ya. Nah, dengan adanya ekspor ini wujud dari salah satu tujuan kita memberikan fasilitas kawasan berikat. Jadi memang kita pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga sangat mendorong memberikan beberapa fasilitas yang mendorong investasi sehingga bisa ekspor yang mana nanti bisa meningkatkan devisa negara kita. Itu secara global. Tapi secara lokal di daerah Jombang dengan adanya kawasan berikat ini paling tidak ini akan menyerap tenaga kerja di Jombang ya lokal dan impact-nya atau implikasinya akan menurunkan angka pengangguran. Perputaran ekonomi di sini luar biasa. Bayangkan aja ada 500 pekerja dengan mungkin rata-rata UMR-nya itu 3 juta sudah berapa itu uang per bulan yang berputar di daerah Jombang. Dan itu nanti bisa akan industri kecil UMKM, kelontong, penyewaan kosan itu pasti akan bergerak. Jadi ekonominya sangat bisa berputar sekali.